kirimkan eh apa aja sih sebetulnya kalau ada yang ngomong gini apa sih pertanyaan Ningrum boleh apa aja sih sebetulnya gitu ya. Jadi kita bisa bisa em, bisa jawab-jawab pertanyaan Anda. Nah, yang minggu lalu belum dibacain, udah kayaknya udah semua minggu lalu ya. Atau ada yang kelewat satu sebentar ya. Ningrum sambil cek-cek nih, sambil kita tunggu Bu Elis bisa join karena ini belum bisa join. Udah connect tapi belum join. Sebentar ya. Sambil Ningrum tanyain, cari ini ada yang sebentar, bukan ini. Lama. Lama sekali. Oh, sudah nih, sudah. Udah di minggu yang lalu dibahas. Tapi kalau yang belum dibahas di minggu lalu dan mau dibahas di hari ini, boleh banget. 081225225949. Oke, buat yang sudah kirimkan ditunggu. Kalau yang mungkin eh kalau yang mungkin ada yang merasa bahwa gitu ya atau apa sih kayak yang ngerasa bahwa um, pertanyaanku kok kelewatan nih Rom. Boleh, silahkan gitu ya. Kirim pertanyaannya di sekarang di 081225225949. Yang mungkin minggu lalu masih belum dibacain. Nah, boleh. Silahkan. Ini nih lu sambil ini apa namanya? Sambil lihat ini di mana gitu ya. Oke, sambil yang belum silakan. Oke, 081225225949 atau 081575800949. Boleh kirimkan pertanyaannya sekarang. Kita ini sambil nungguin kan gitu. Dan yang oh iya, buat Anda yang mungkin ketinggalan gitu ya dari siaran-siaran kita yang lalu-lalu gitu ya, Sabar Hamenja kan ada suka yang nanya, nih aku kalau pengen dengerin lagi atau pengen lihat lagi gimana caranya? Anda bisa masuk ke YouTube-nya Good News ya. Bisa YouTube-nya Good News FM 949 Good News FM gitu kan. Cari aja langsung ketik Good News FM nanti di situ udah di-upload di situ Sabar Hamenja juga talk show kita yang lain, obrolan-obrolan kita yang lain gitu ya. Dari program-program lainnya juga sudah komplit di situ. Bahkan yang kita bahas waktu itu bersama dengan Bapak Peter Hindarto di bulan apa itu ya, berarti Januari kalau nggak salah ya, itu juga sudah diupload di situ dan Anda bisa tetap melihat di YouTube-nya Good News FM. Nah, tersimpan semuanya di situ ya. Walaupun mungkin yang lama-lama banget enggak gitu, tapi minimal setahun terakhir lah kita sudah sudah masukkan di YouTube ya Good News. Nah, jadi buat Anda yang mungkin lalu-lalu gitu kan, wah Ningrum pengen lo dengerin atau ulang gitu ya, atau misalnya ketinggalan nggak bisa dengerin boleh. Silahkan. Atau melalui Facebooknya Kudus otomatis ini udah di live di Facebook. Jadi buat Anda yang mungkin mau bertanya di situ atau mau lihat gitu ya kemarin-kemarin boleh juga di Facebooknya Kudus juga ada. Jadi silakan Good News Family. Nah, yang mungkin hari ini em Mil mau tanya ini dong, boleh? Silahkan 081225225949 atau 081575800949. Sambil Ningrum nih nunggu ini. Bu Elis bisa join untuk ngobrol bersama dengan kita di sini. Silakan.
081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Itu dua nomornya Good News ya, Good News Family ya. Kalau nggak bisa yang satu bisa. Oke, ini sudah terhubung. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, kenapa suaramu bacanya 081? Ningrum tuh sambil bacain Waduh, WA soalnya. Semangat dong Ningrum. Oh, tentu saja semangat, Ibu. Nih. Iya, Oke, gimana Ningrum? buat lemes kali ya? Oh, belum sarapan kali ya. Iya lemes. Ya, kelihatannya betul itu lebih cocok. Yuk nyoto sama saya. Wis. Ih, kita janjian tapi padahal waktunya Ibu tuh sudah aduh. Oke. Buat yang mungkin mau nanya ya ditunggu ya. Nih kita sudah bakalan ngobrol pagi hari ini. Jadi buat yang mau kirimkan pertanyaannya boleh banget di 081. Nih, biar semangat 225 949 atau 081 575 800 949. Ini ada beberapa pertanyaan. Kalau ada yang belum dibacain sama Ningrum, tolong ingatkan ya, diklik ulang atau ketik lagi, send lagi ke kita. Jadi kita bisa, oh ini yang belum dibaca gitu. Oke, Bu ini ada pertanyaan kita jawab ya. Oke, eh bentar. Selamat pagi Bu. Ya, pagi. Ini ada pertanyaan yang mau dibacain. Jadi nih ya, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Pagi. Bu, bagaimana cara kita belajar mempercayai bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidup kita? Ya dipercayai. Gini, makanya pengertian kita ini eh, pengertian kita otak. Oh, sorry kalau menurut saya ngomongnya lebih gampang gini. Otak kita di setel, sudah mulai di setel bahwa Allah itu kan hidup, dia ada di mana-mana. Dan kita tahu bahwa Allah itu tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia kan selalu Immanuel bersama kita, ya kan? Dia bersama kita dan dia itu berkata, aku nggak biarin kamu sendiri, aku nggak tinggalin kamu. Jadi Tuhan tuh selalu cawe-cawe, ya. Dan dari banyak kesaksian dari tokoh-tokoh agama yang kita sudah baca dari peristiwanya Yunus, Musa, Joshua, siapapun, Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Dan tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Itu kan karena firman Tuhan juga yang ngomong. Terlebih lagi ketika kita bisa percaya, coba kita alami dulu, jalani dulu, responi dulu dengan benar. Nah, setelah peristiwa itu, nanti kita baru tahu ternyata memang Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Selalu ikut bekerja, nggak diem. Ya, kita mulai lihat dulu. Saya, tubuh kita ini bait Allah. 1 Korintus 3:16, 17. Ya. Kemudian kita nanti lihat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian 5b juga Tuhan bilang bahwa dia nggak akan biarkan kita sendirian, nggak akan pernah tinggalin kita. Jadi kita percaya bahwa terus Tuhan tuh nggak akan pernah diem, karena Tuhan tuh selalu ada. Kata Immanuel itu dia selalu ada buat kita.
Nah, di apa namanya? Di Yesaya juga bilang Tuhan itu yang merintis jalan orang benar. Jadi semua itu ayat-ayat itu meneguhkan kita bahwa Tuhan itu selalu ada Ya, dan selalu ikut bekerja sama. ya. Ini membangun kepercayaan lewat firman dulu. Dibangun dulu kepercayaannya lewat firman. Nah, setelah itu alami. Ngalami. Ya. Jadi bangun dulu kepercayaannya lewat kebenaran firman. Kepercayaan kita lewat firman. Mm-mm. Bangun dulu kepercayaan kita lewat firman. Mm-mm. Nah, setelah itu alami. Oke. Bangun dulu kepercayaan kita lewat firman dan kemudian alami. Sebetulnya dari situ gitu ya, kita ngalami satu step itu kita sedang belajar gitu ya, Bu. Iya, sebab kalau enggak kan kita nggak akan membuktikan toh kebenaran perkataan Tuhan. Iya, betul. Kita nggak bisa buktikan kebenaran perkataan Tuhan kalau kita tidak mengalaminya sendiri. Gitu. Hmm. Oke, lanjut. Semoga jelas ya dari pertanyaan terus kemudian jawaban ini. Boleh loh, masih ditunggu WhatsApp-nya. Silakan. Misalnya ya Ningrum, Mm, dulu ketika saya ikut ikut eh, orang dikatakan orang istilahnya dikatakan orang pinter gitu ya, mm, apa ya kayak Romo gitu, karena kan dari aliran kejawen ya. mm. Nah, dulu kita kan dengar dari kata orang Ningrum, Iya. wih ini Romo hebat, misalnya gitu kan. Mm, Terus setelah dengar kata orang, satu kali kami ini punya masalah. Kami punya masalah. Kami punya masalah. Nenek itu sakit. mm, Mak itu sakit. Nah, mak itu sakit. Terus papi saya sama adik papi saya itu pergi ke gunung. Pergi ke gunung. Lagi nyenderin mobil, belum ngomong apa-apa, belum cerita apa-apa. Halo? Iya. Ya, Mm, belum cerita apa-apa. mm, Tiba-tiba lagi parkir mobil, mm. Romo itu keluar. Romo keluar dengan berkata, pulang, pulang kalian pulang, mamahmu sudah sembuh. Kan papi saya sama adiknya bingung. Mm. Loh, orang belum cerita apa-apa, kok sudah disuruh pulang dan berkata, mamahmu sudah sembuh. Mm, Akhirnya papi saya sama adiknya kan pulang. mm, Ternyata di ICU tuh makku tuh sudah sembuh. Udah mm, duduk ngonde rambut mm, dan sembuh. Nah di situ kepercayaan papi saya dengan adiknya mulai. Itu mm, kok bisa kayak tahu ya si Romo ini kok bisa tahu ya gitu kan. mm, Terus berlanjut dengan banyak hal yang terjadi dialami. Sehingga mm, yang dulunya dengar dari apa kata orang, sekarang papiku sama pada waktu itu terus papiku sama adiknya percaya banget itu gitu. Nah, mm, demikian kita dengan Tuhan Yesus. Ketika saya pertama kali percaya Tuhan Yesus, ya saya hanya dengar dari kata orang dan saya membaca Alkitab, membaca cerita riwayat hidup Tuhan Yesus. Tapi ketika saya punya masalah, saya ngalami, saya tahu, so saya punya oh iya Tuhan itu maha tahu. mm. Oh Tuhan itu pertolongannya tepat waktunya. Nanti saya ngalami hal lain, saya ngalami gini, wow Tuhan itu luar biasa. Kok bisa ya dia ngasihin saya
Pas saya nih perlu. Habis selesai ngomong sama Tuhan, kok saya bisa terima berkat. Nah, hal-hal gini tuh yang semakin buat kita nih, punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Yang lama-lama kalau punya masalah kita sudah tidak takut, nggak khawatir lagi. Karena kita tahu Tuhan pasti ikut bekerja dalam segala keadaan. Itu ya, Tuhan berkati. Berarti bertumbuhnya dari pengalaman seperti itu. Jadi alami bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Lanjut. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Selamat Pagi. pagi. Firman Tuhan itu berkata jangan berhutang apa-apa pada siapapun juga. Kalau saya punya rumah yang disewa oleh minimarket dan ada kepastian saya akan dapat uang sewa 5 tahun sekali. Apakah saya boleh menyusui rumah peninggalan orang tua saya kepada saudara-saudara saya dengan uang hasil sewa itu? Kan uangnya belum di tangan saya. Apakah itu hutang? Terima kasih. Loh, kalau maksudnya ini rumah yang disewa sama Alfamart ini atau supermarket ini. Iya. Eh, ini mungkin bisa dijelasin lagi ya. Saya juga agak sedikit bingung. Ini ibu atau bapak. Kalau saya punya rumah yang disewa oleh minimarket, ada kepastian saya akan dapat uang sewa 5 tahun sekali. Nah, dia mau nyusui rumah lain peninggalan orang tuanya kepada Oh, saudara-saudaranya. mau nyusui rumah lain, peninggalan Ya, orang tuanya. Oh ya, betul. boleh-boleh aja. Begitu dapat uang yang 5 tahun itu, Heeh, ya langsung biasanya kan dimasukkan. kalau di awal kan nih dibayar dulu 5 tahun. Nah, Mm-mm, nanti perpanjangan 5 tahun lagi atau per 3 tahun. Nah, itu mm. nanti tinggal nyusui mana yang bisa disusui satu-satu gitu toh. Boleh Oh aja. iya betul. Mm-mm, Satu-satu. Ini dulu misalnya kakaknya yang A, itu misalnya 3 bersaudara yang mm. terima susuan. Ya udah, nanti yang nomor 1 dulu mana yang butuh duit dulu yang disusuin. Ya. Kalau bisa jangan minjem. Kalau bisa jangan minjem uang bank. Kalau bisa. Apalagi zaman sekarang ini bunganya lagi tinggi-tingginya dan nggak jelas. Jadi kalau bisa nggak usah utang bank mungkin jauh lebih enak ya. Hmm, jadi kalau memang mau ini tidak utang ya dibayarnya tadi seperti yang Bu Eli sampaikan satu persatu. Mm-mm. Misalnya Iya, sewa 5 tahun itu cukup hanya buat nyusui satu orang. Berarti yang 5 tahun ini dikasih satu orang. Nanti 5 tahun akan datang satu orang lagi seperti itu gitu ya Bu ya. iya. Kecuali 5 tahun itu langsung bisa buat nyusui. Baru Yang boleh. lain, oh, Hmm, monggo senang sekali langsung toh. Atau 2 orang langsung bisa atau 3 orang langsung bisa. Ya silahkan, enggak apa-apa. oke. Kalau bisa dibicarakan bahwa itu 5 tahun ini buat satu misalnya atau apa gitu ya. Boleh-boleh aja sih sebetulnya seperti itu. Oke ya, Mm-mm. semoga jelas dan semoga betul apa yang kami tangkap dari dari pertanyaannya ya. Lanjut sebentar. Oke, selamat pagi Bu. Bu, yang dimaksud Bagi dengan dewasa rohani itu seperti apa sih? Lalu bagaimana menjadi dewasa rohani? dewasa rohani itu pengikutannya Tuhan Yesus gak cuman minta terus. Hmm. Ya, kalau kita seperti kanak-kanak, misalnya kerohaniannya kanak-kanak berselisih, berantem, berkelahi, tersinggungan, marah. Sebentar di Korintus 1 Korintus berapa ya? Kamu tuh seperti anak-anak itu. Karena apa seringnya dengan adanya perselisihan satu dengan yang lain. Di 1 Korintus berapa ya? Tolong cari ini ngerum. 1 Korintus. Tapi kalau dewasa itu pengikutannya kepada Tuhan Yesus, satu, kita udah nggak minta lagi, nggak minta terus, cuman percaya, terus sudah mulai belajar
dekat sama Tuhan, punya pergaulan dengan Tuhan, sehingga ketika kita meresponi masalah itu, kita nggak ngeresponi dengan daging. Saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dengan pemikiranmu. 1 Korintus. 1 Korintus 14. 1 Korintus 1 Korintus 14 ayat 20. ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, cara berpikirnya dulu, tapi setelah itu tindakan. Tindakan itu ada lagi di 1 Korintus itu yang bilang, semestinya kamu ini sudah makanan keras, tapi sampai sekarang kamu masih minum susu gitu loh. Itu nggak bisa dikasih perkataan keras gitu loh. Dengerin firman, maunya yang guyonan, yang lembek-lembek, yang nggak ada pengajarannya gitu. Bercanda, tapi kalau yang keras, yang serius nggak bisa, tersinggung. 1 Korintus Itu dia. 1 Korintus 3 ayat 2. Ya, 3. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Iya. Seperti itu. Ada banyak contohnya. Ini berarti dimulai pola pikirnya juga ya, Bu? Iya. Selalu semua kita di cara berpikir. Makanya nggak lihat fisik. Ada orang umurnya udah tua, badannya udah tinggi besar, tapi pola pikirnya masih kayak anak-anak. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan juga gitu, Ningrum. Banyak orang yang badannya pertumbuhan badannya tuh gede, tapi sifatnya tuh masih kekanak-kanakan. Nah, sifat orang kekanak-kanakan tuh dimulai dari karakter, cara berpikirnya. Kok cara berpikirnya nggak tumbuh ya kayak anak kecil, gitu. Itu kehidupan kerohanian juga seperti itu. Ya. Cara berpikir, cara menghadapi persoalan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di 1 Korintus 3 itu kalau dilanjut, kamu masih suka berselisih, bertengkar, ya enggak sih coba. Setelah ayat 2 itu. Karena kamu masih berpikir, manusia. Ya, ayat yang ketiga ya Bu. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, ya. Ya itu dibandingkan. Karena kita bicarakan dewasa dalam rohani ya. Atau kanak-kanak rohani atau dewasa rohani itu. Ya seperti itu. Kalau anak-anak tuh masih melakukan seperti orang dunia. Dia sudah bertahun-tahun di gereja. Dia udah melayani. Dia udah jadi majelis. Bahkan sudah jadi pendeta. Tapi sifatnya masih kayak begitu. Kayak anak-anak. Itu ada kok ya. Ini cukup jelas ya. Jelas. Jadi kalau dewasa rohani itu ada kebijaksanaan, ada apa ya? Yaitu tadi gitu ya, sifat-sifat orang dewasa ada gitu. Nah, demikian juga kalau kanak-kanak lawannya dewasa itu kanak-kanak itu masih yang tadi berselisih dan lain sebagainya. Oke. Lanjut, yang mungkin mau tanya ya masih ada, silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 969. Boleh ya? Masih lanjut. Selanjutnya. Bu, saya mau tanya. Bersaksi itu perlu atau tidak? Ada yang beranggapan bahwa kesaksian itu bentuk kesombongan rohani atau teologi. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah pengalaman pribadi setiap orang yang rasanya tabu untuk dibagikan. Nah sekarang gini,
Kita mau dengar kata orang atau kita ini mau dengar kata Tuhan? Itu pastikan dulu. Hmm. Yang tahu kita ini sombong atau tidak itu diri kita. Ya. Ketika saya bersaksi untuk kemegahan saya atau saya bersaksi untuk menceritakan perbuatannya yang ajaib, yang tahu tuh cuma diri kita sama Tuhan. Orang lain nggak bisa menghakimin. Coba Ningrum siapin 1 Petrus 2. Ya. Jadi kalau saya ya saya nurut Tuhan. Bagian saya itu menceritakan kok. Ya. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 Ningrum. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terus? Supaya kamu perhatikan, supaya kamu memberitakan. Memberitakan itu menceritakan. Memberitakan itu menceritakan ya. Perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi bagian kita itu apa? Cerita. Memberitakan kepada semua orang yang kita temui bahwa perbuatan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar yang telah terjadi dalam hidup kita, yang telah memanggil kita keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Saya pernah dibilangin gitu, kamu itu ya senengnya cerita, kamu pamer. Saya digituin sama teman-teman saya. Sudahlah, nggak usah cerita. Itu loh pendeta aja nggak pernah cerita. Katanya gitu. Pendeta itu loh nggak pernah kesaksian. Dia kalau kesaksian tuh ceritain orang lain. Loh. Ketika dia ngomong gitu saya kaget. Loh, kok malah menceritakan orang lain? Gitu kan? Yang harusnya diceritakan itu yang memanggil kamu keluar. Memanggil kamu keluar. Kita. Yang diceritakan itu proses. Kalau kesaksian itu yang diceritakan adalah perjalanan atau proses keluarnya dari gelap kepada terang yang ajaib. Yang diceritakan itu prosesnya kita disembuhkan dari sakit sampai sembuh. Itu yang perlu diceritakan, proses itu. Proses bagaimana kita dipanggil keluar dari kemiskinan kepada hidup yang kita tidak lagi meminjam tapi memberi pinjaman. Tidak lagi meminta tapi memberi berkat kepada orang. Itu harus diceritakan. Nah, ketika saya dibilang teman-teman saya misalnya gini, nggak mulai sekarang nggak usah kesaksian lagi. Itu ya, batin hati saya gini, oh beneran, aku nggak usah cerita. Ya, tapi tiba-tiba Roh Kudus itu tegur saya. Tuhan bilang gini, bagianmu itu cerita. Ya. Kalau teman-temanmu ngelarang, kenapa kamu mesti takut? Saya langsung dapat 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Oh ya, memang bagian saya harus cerita. Orang cerita itu kayak gini, kayak orang Jawa bilang bahasanya itu lebih enak bahasa Jawa. Ngetok ke. Pemeliharaan, penjagaan, penyertanya Tuhan atas hidup kita. Itu kita harus jadi. Nah, kalau dalam hal ini kita harus jadi seperti anak-anak. Kalau dapat sesuatu dari orang tuanya, langsung pamer ke teman-temannya. Aku dibeliin papiku loh, aku dibeliin mamiku sepeda loh, aku dibeliin mamiku gini. Nah, anak itu sebetulnya bercerita itu dengan bangga. Membanggakan siapa? Orang tua. Ya.
Jadi nggak usah takut dibilang orang mau sombong apa enggak, itu yang tahu diri kita. Kalau diri kita memang motivasinya nggak benar ya bertobat. Nggak ada gunanya kita bersaksi kalau hanya untuk kemegahan diri, untuk kesombongan, untuk pamer, nggak ada gunanya. Tapi kalau untuk memamerkan karyanya Tuhan, kebesarannya Tuhan, boleh. Sangat harus kesaksian itu perlu. Ya. Cukup ya. Ya, cukup ya buat yang bertanya ini tadi. Ya, lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Bu Elis, saya mau tanya. Kalau ada orang di sekitar kita, baik saudara dan teman, kalau berbicara tidak sesuai fakta, saya kadang berpikir, biar saja, yang penting Tuhan tahu dan semua sudah dicatat Tuhan. Tetapi apakah cara berpikir saya salah? Minta solusinya. Terima kasih. Ya gini, kalau memang kita tahu kejadiannya, dia menceritakan lebih dari fakta, dan memang kita ada di peristiwa itu, kita luruskan aja, kita ngomong sama temen, luruskan, bukannya kemarin kejadiannya seperti ini ya, gitu. Bukannya kejadiannya seperti ini ya. Apa kamu tadi ngomongnya nggak salah gitu. Tapi kalau dia bilang enggak, itu ya udah. Misalnya gini, satu kali tuh saya ditegur adik saya dengan berkata begini, kamu ya kalau cerita jangan mendrama, kalau kesaksian jangan mendramatisir cerita kejadian. Saya kaget. Saya tanya, maksudmu apa? Saya nanya gitu. Iya, karena temenmu itu bilang kejadiannya nggak begitu, itu kan? Kamu jatuh nggak kayak begitu, gitu kan? Terus saya ngomong gini sama adik saya, oh aku tahu nih yang cerita kamu siapa. Pasti temenku si A kan? Saya bilang gitu. Gini, sekarang kamu tanya sama temenku yang ngomong sama kamu bahwa saya mendramatisir cerita. Pertanyaannya gini, tanya sama dia, ketika saya jatuh dia di mana? Itu tanya dulu, di mana dia? Kalau dia bisa bilang, itu saya yang ngarang cerita, tanyain. Dia ketika saya jatuh dia di mana? Yang kedua, kamu tanya aja, yang pas gandeng saya tuh siapa? Nah, kamu tanya sama dia. Karena orangnya yang gandeng saya ketika saya gelundung dari tangga itu, kepleset dari tangga itu, dia yang gondeli tangan saya. Karena posisi kaki saya sudah satu dua tangga udah nyampe ke lantai 3. Itu tangannya dia gondeli saya tuh sampai dia operasi loh. Karena tangannya dia yang jadi terkilir apanya nih ya, syarafnya ya. Sampai dia operasi kok. Saya bilang gitu. Jadi kalau orang yang diceritain ini nggak tahu peristiwanya, nah suruh aja tanya sama yang pas gandeng saya siapa. Tanya aja sama dia. Jangan nanya sama ini temanku yang ngomong itu dia ketika saya jatuh dia lagi tengkurap di tempatnya kamar pijet kok. Dari mana dia bisa membuktikan? Ya yang paling tepat itu tanya sama yang gandeng saya. Itu ya. Jadi kalau saya digituin, saya nggak apa-apa, terima kasih. Tapi saya justru akan punya kesempatan menjelaskan lebih. Tanya aja, jangan tanya sama saya. Kalau tanya sama saya bisa bela diri. Tapi tanya aja sama gandeng saya. Dia nggak akan salah karena dia yang pas narik tangan saya, gondeli tangan saya sampai dia operasi akhirnya karena tangan kanannya dia sama ini apa ya? Apa orang bilang pun apa ya? Di bawah pundak ini apa to jenenge?
Ngone Oh, entong-entong itu loh, orang Jawa ki memang entong-entong. bahasanya lu enak kok ya. Kalau Entong-entong dalam itu. bahasa ini tulang salangka atau apa sih ini pundak Oh, enggak sana? tahu, saya malah enggak ngerti itu. Di Oke, situnya dia kena sampai operasi dia, ya. Jadi ya. nggak apa-apa. Ayo tetap semangat bercerita tentang kebesaran Tuhan. Kalau ada Itu yang akan buat kita cepat tumbuh loh. Ya, kalau ada yang tidak sesuai fakta ya tadi jelaskan saja gitu ya. Kalau Anda tahu betul gitu ya bahwa itu ini dijelaskan saja gitu kan. Tapi kalau dia memilih untuk diam dan berkata ya udahlah Tuhan kan yang tahu gitu gimana Bu? Oh, kalau saya nggak mau, rugi diri kita dong. Hmm. Saya tuh ya setiap kali ngalami sesuatu dari Tuhan, setiap kali saya ceritakan, saya ngalami Tuhan lagi. Saya ngalami Tuhan lagi. Kayak gini loh. Lelah sudahlah tadi loh. Saya cerita anak tuh loh. Anak itu ya kalau dikasih sesuatu sama orang tuanya, ngetok-ngetok ke orang tuanya seneng ndak? Beli ke lagi. Nah, wesiku. Hmm. Ada tipe anak kalau dikasih, ya mami terima kasih itu diem, Hmm. disimpeni. Hmm. Tapi ada satu anak yang kalau diberi responnya itu dia loncat-loncat, loncat-loncat sukacita. Terus dia teriak-teriak, dia ngomong-ngomong sama saudaranya, sama adiknya, sama temennya. Aku dibeliin loh, aku dikasih ini. Itu orang tua pasti seneng. Kalau Ya. ditanya orang tua ngasih anak yang setelah dikasih terima kasih terus disimpan, Hmm. sama anak yang suka teriak-teriak terima kasih sambil loncat-loncat, orang tua lebih seneng mana? Seneng sama anak yang kalau dikasih loncat-loncat. Tapi kalau ada yang rahasia, ya yang satu ya lebih suka juga. Orang ini diem, dikei meneng tadi tidak buat ribut orang lain. Itu Ya. tergantung ya. Ya. Tapi yang paling penting itu bagian kita suruh bercerita. Ya. Membagikan, kita memberitakan gitu ya, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu, Shalom. Mau nanya, Kalau tolong tanya. Saya seorang ibu, bagaimana cara menghadapi anak yang paling tua tapi agak stres dan kurang ajar sama saya, Bu? Terima kasih. Kalau menghadapi anak seperti itu sebetulnya dari kecil. Hmm. Dari kecil kita itu nggak mungkin anak itu setelah besar kurang ajar, itu nggak. Pasti Tiba-tiba gitu nggak bisa ya, dididik. Bu? Tiba-tiba nggak, pasti ada prosesnya. Mungkinkah ketika dia kecil kalau setiap kali dia ngomong salah atau kasar atau berani, kita sebagai orang tua nggak negur dia sehingga terbawa sampai besar. Hmm. Bisa nggak? Bisa terjadi. Tapi kalau sudah besar kan kita nggak mungkin bisa melakukan lebih, kecuali ya bilang gini, aku ini mamimu lo ya, Hmm. ingetin aja. Kamu tahu kamu lagi ngomong dengan siapa? Misalnya ditanya. Saya kalau sama anak saya begitu ada yang nadanya tinggi gitu, saya nanya, kamu lagi ngomong sama siapa? Hmm. Sama mami. Kok nadamu bicara kayak begitu sama mami? Kalau seandainya dia udah berhenti. Tapi nanti kalau ada lagi misalnya yang nak ngomong itu orang Jawa bilang, wong Jawa mana ya, nak ngomong gini neretel, tahu kan neretel, buantah terus sambil nadanya gitu Hmm. kan. Saya sering kali cuman gini, ini mami mulu, Hmm. bukan pembantu mulu, Hmm. gitu. Atau tak kasih tahu ini mami mulu, ini bukan temen mulu. Temenmu yang bisa kamu perlakukan seperti itu. Kamu ngomong sama temen seperti itu. Mami gak suka kamu ngomong sama orang tua kayak begitu. Nah saya biasanya begitu kalau ngingetin. Ada anak yang mulai tingkah lakunya gak benar, saya akan ngomong gitu sama dia. Hmm. Ya, diingatkan aja.
Oke, Ya. Tuhan berkati ya. Tapi sebetulnya prosesnya itu dari ketika anak ini masih muda, masih kecil gitu ya, masih ada di dalam ampuannya kita itu proses pembentukan. Ini ngomongin tentang karakter nggak sih, Bu? Atau ada hubungannya dengan misalnya kekecewaan si anak, luka hati gitu-gitu, Bu? Pasti bisa, Hmm, pasti. Kalau saya dulu kayak begitu karena luka hati. ya. Karena saya sama orang lain saya bisa ngomong halus. Hmm, Saya sama orang lain saya bisa ngomong halus dan lembut selembutnya. Maksudnya bisa sopan sekali, hmm, ya. ya. Tapi kalau saya ngomong sama mami saya bisa kasar. Hmm, Kenapa? Kekecewaan, ya. luka hati. Tapi ketika saya bertobat, saya ngomong sama mami saya bisa halus loh. Bisa nggak seperti dulu lagi loh. Itu Hmm, makanya yang dibilang pertobatan itu kelihatan kok. Kelihatan sekali. hmm, Kelihatan sekali perubahan dari perilaku, tutur kata, perkataan itu bisa bisa berubah sekali. ya. Karena saya ngalami dengan diriku sendiri ya, maka Hmm, saya selalu kan cerita tentang diri saya, karena memang saya ini ngalami. Kalau saya ngalami itu, mau ulang 10 kali, 100 kali, 1000 kali saya kesaksiannya. ya Perkataan sama. saya kan sama terus, Ya, karena saya ngalami, kecuali saya ngarang. Kalau ya. ngarang cerita yo, hari ini A, besok B, besok C, besok D, lain kali F, lama-lama Z kali ya gitu. Tapi Versi kalau kan ya. ngalami, ya toh, kalau ngalami itu dari A sampai Z kejadiannya saya tetap tahu, tetap ingat sampai kapan. Cuman sudah tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, sudah clear. Tapi ceritanya, kronologis ceritanya tetap masih bisa cerita. Tapi Ya. sudah tidak semendetail dulu. Ya. Tapi garis besar masih bisa. Oh. Gitu loh. Mungkin kalau yang ini karena si ibu ya, kalau ibu tahu bahwa mungkin ada luka hati gitu di si anak ini yang dari kitanya yang membuat ya jangan sungkan untuk meminta maaf gitu ya. Terus ibu juga tadi saya pemulihan lah istilahnya, pemulihan hubungan antara anak dengan ibu ini. Gitu. Oke, silakan yang mau nanya lagi boleh di 081225225949 atau 081575 800 949. Selamat pagi, Bu. Pagi. Seringkali orang mengatakan jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Ini maksudnya apa ya, Bu? Apakah itu artinya kita tidak perlu berupaya atau berusaha apapun dan menunggu Tuhan atau seperti apa? Terima kasih. Loh, ya enggak toh ya. Ya kita tetap sama toh ya melakukan upaya itu pasti. Cuman gini, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri itu misalnya begini. Kita punya kekuatan ini. Hmm, Kita punya kekuatan uang hmm, gitu ya. hmm, Kita ke dokter. hmm, Kita sakit kita ke dokter. Ya dumehe kita ini punya uang. Terus kita ngambil keputusan tindakan sesukanya. Itu namanya ngandalin kekuatan diri sendiri. hmm, Tapi kalau ngandalin Tuhan, tetap doa Tuhan, sekalipun ini ada uang, tapi Tuhan tolong aku pergi dokter mana. Terus ketika dokter itu bilang, Ibu atau Bapak, Anda harus masuk rumah sakit, operasi, harus begini, begini, begini. Terus Anda karena ngitung-ngitung pakai pikirannya sendiri, oh aku punya duit toh. Oh ini mungkin yang ini terbaik. Ya wis,
tanpa tanya Tuhan lagi, Anda ngambil keputusan. Nah, itu ngandalin kekuatan diri sendiri. Terus lagi, misalnya ngandalin kekuatan diri sendiri. Tahu nih, suami selingkuh, diindili terus. Terus berusaha untuk ngomeli suaminya. Ngandalin pinternya ngomong. Nah, itu tambah keadaan tambah semerawut. Iya, Nangkep nggak kira-kira? nangkep. Tapi kalau ngandalin Tuhan, tahu suami selingkuh, ya udah, Tuhan, aku tahu suamiku lagi selingkuh. Tapi aku nggak ngandalin pinterku ngomong. Aku nggak ngandalin pengalamanku. Aku nggak ngandalin pengetahuanku. Tapi aku mau berharap sama Tuhan dan ngandali Tuhan. Tolong aku gimana caranya ngomong sama suamiku. Itu. Jadi mengambil waktu biasanya kalau saya ngandalin Tuhan, Tuhan kasih waktu tepat, Tuhan kasih perkataan yang tepat gitu. Tapi kalau kita ngandalin kekuatan diri sendiri ya kuis bantah-bantahan berantem. Ngamuk gitu. Ya, ya ngamuk nurutin nafsuni sendiri. Ya. Itu. Oke. Ya Cukup itu ya. ya? Cukup. Kalau yang Ya. belum jelas dengan apa yang disampaikan boleh. Silakan diperjelas lagi di bagian mananya, diperjelas lagi ditanyakan di bagian mananya gitu ya. Dari yang kita bahas di pagi hari ini. Masih ada waktu, kita punya banyak waktu kok karena kita sampai 10.30. Pukul 10.30 atau jam setengah 11. Yang mungkin saya nggak bisa nulis nih room di ini. Boleh telepon ya 024 84 55 949. 024 84 55 949 atau di WhatsApp call-nya bisa yang nomor yang Anda kirimkan WhatsApp itu buat telepon juga boleh ya. Silakan kalau mau telepon atau yang mau kirimkan pertanyaan di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Pagi. Anak sulung saya cowok, sekarang SMA, tapi terikat dengan handphone banget katanya. Pelayanan di gereja, tiap Sabtu datang ibadah youth, tapi baca Alkitab nggak mau. Di luar semua bilang anak baik, tapi kalau di rumah ini emoticon ini apa ya bacanya ya? Ini mesti dibagaimanain ya Bu? Terima kasih. Mengucap syukur. Harus dibagaimanain sudah ngucap syukur. Ya. Ya. Yang penting dia masih mau ke gereja, Betul. dia masih punya pelayanan. Doain supaya satu kali Tuhan bisa pakai siapapun pembicara untuk merubah dia. Untuk bicara sama dia dan melepaskan dia. Nah, ini salah satu tanda. Nih loh, nggak ngandalin kekuatan diri sendiri, tapi nyerahin ke Tuhan. Terus tiap kali ketemu sama anak itu cium aja. Mami sayang kamu loh. Yes. Love you anak mami cakep. Love you anak mami yang baik. Ya. Baca firman ya nak. Itu jangan lupa gitu aja. Dituruti apa ndak? Itu ndak usah urusan kita. Yang penting tiap kali kita ngingetin dia. Karena kewajiban kita mengingatkan. Ya. Ngomongin terus perintahnya Tuhan, ya udah jalanin aja bagiannya kita. Ya. 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 Terima dengan perkataan positif, anakmu baik. Amin. Terus ngucap syukur Tuhan. Makasih ya anakku baik. Tapi Tuhan yang akan menolong dia terlepas dari handphone. Tuhan yang akan mengajar dan
menggerakkan dia, menimbulkan kemauan untuk dia apa tadi baca Alkitab. Oke. Menghadapi anak apalagi usia SMP, SMA itu memang agak sedikit tricky gitu ya. Benar-benar butuh penerimaan itu tadi. Dan betul yang disampaikan Bu Elis, kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa. Jadi sekali lagi Ibu berdoa, doain gitu ya bahwa anak ini, karena kita nggak akan pernah tahu dari siapa anak ini akan dapat sesuatu dan dia balik sama Tuhan. Gitu aja sih. Dan izinkan anak ini mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu akan bikin dia pasti berbalik. Itu kerennya. Iya Jadi, loh. ya kan Bu? Iya. Saya aja nggak tahu anak saya itu ternyata setiap kali jam 3 pagi itu dia bangun. Dia baca Alkitab. Yes. Nggak ada yang nyuruh loh. Ya, Tapi itu Tuhan. betul. Ya. Ya. Hmm. Ningrum bisa ngomong gini, Ningrum juga punya pengalaman hampir seperti itu gitu ya, mirip gitu. Anak yang udah beranjak agak mulai bertumbuh gitu ya. Kalau kita yang di rumah ngomong terus, karena anak-anak ini kadang-kadang begini ya, kalau kita yang ngomong dibilang ibunya cerewet lah, orang tuanya ngomong terus lah gitu ya. Betul. Tapi Dan kalau temennya, ya, dan kadang-kadang justru kalau sudah seperti itu, kita harus menahan diri. Karena kalau enggak, anak itu akan jauh dari kita loh. iya loh, betul. Itu lebih Jaga berbahaya. jarak. Ya, Mm-mm. daripada dia menjaga jarak daripada kita, lebih berbahaya mending itu tadi udah serahkan sama Tuhan aja dan kemudian biar Tuhan yang kerja gitu. Dan hari-hari ini saya ngelihat anak saya itu justru berbaliknya dari mana? Kelompok sebayanya dia. Mereka punya kelompok apa sih kelompok tubuh bersama. Mereka seminggu sekali kumpul baca sharing firman gitu dan dari situ sebetulnya ternyata dia punya kecintaan dan punya hubungan dengan Tuhan dengan luar biasa ngelihatnya sih. Aduh, itu kalau bukan Tuhan, enggak deh kayaknya. Ya, jadi tadi hari-hari ini memang kalau kita ngelarang jangan ini, jangan itu. Waduh, anaknya langsung lari malah nanti. Iya, betul. Jadi ya itu tadi, tahan-tahan mulut, tahan-tahan tangan dan itu nggak mudah memang. Tahan Yes. tahan mulut untuk nggak ngomongin gitu ya Bu ya. Iya, iya, bener loh. Kita tuh ngalami trouble dan problem yang sama. Ya. Kita ngeliatin anak kita mukanya jerawatan, nggak karu-karuan. Aduh senep gue ngetir. Ayo sana lu, pergi ke dokter, sana lu facial, dibayari lu. Michigan, wah, gitu. Ini kan bisa ngebayangin, terus ngomongin, ah, ini kenapa sih kok ngomong kayak gitu, ntar. Nah. Iya, betul. Ya ampun, padahal kita orang tua kan kepingin. Nah, kalau ganteng ya sing ganteng dia. Nak muka bersih sing bersih yo dia, sing dialem yo dia, bukan kitanya kan ya. Tapi Ya. ya berantem dulu. Ngapa gitu. Tapi nanti ada satu titik yang nggak ngerti dari mana tiba-tiba dia bisa berubah loh. Iya, Tiba-tiba, ya betul. kan Bu, anak saya itu Iya, paling nggak suka kalau kamarnya itu dirusuh sama orang gitu ya. Lah, iya, tapi kan senep ya ngeliatinnya, aduh ya ampun ini iya, kamar apa gitu ya. Tapi tiba-tiba bisa satu kali, ini kamar kok bersih banget. Saya kadang-kadang gini, heeh. kamu dapat pewahyuan apa? Iya, Tanpa harus kita ngomel-ngomel, tiba-tiba dibersihin dengan sendirinya. Wow, ini pewahyuan apa nih? iya, betul. Iya, saya kalau ngomeli cucu saya dengan gitu. Cuci muka, mau wah, mau apa udah. Satu kali ya. Kamu tuh ganteng loh. Tapi ganteng loh. Sekarang loh. Kalau kamu sisiran rambutnya tuh lihat, ya kan? Wih, wajahnya sekarang bersih loh.
Ganteng lo, senyum-senyum. Makasih Oma gitu. Padahal kalau diomongin maminya malah berantem gitu. Iya wis. Ya Oke. itulah. Jadi Ibu Saya tadi sudah umur sekian, saya udah umur sekian aja aku masih punya anak-anak remaja loh. dan Bahasanya problemnya wis ora aku nyambung ning room. iya Bu, iya beneran Bu, benar 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 banget. Bahasanya udah ndak nyambung tapi ya karena Tuhan ya, karena Roh Kudus ya diajari we ono wae ceritane. Itu emang bener kalau nggak dari hikmat dari Tuhan gitu-gitu kita nggak bisa karena zamannya itu bedanya udah jauh banget gitu ya. Iya, iya. Oke, jadi tadi Tapi Ibu saya ya. tapi saya nggak setuju kalau orang tua terus gini ini loh anak-anak zaman stroberi ini anak zaman generasi Z generasi stroberi saya nggak mau ngomong begitu enggak apapun firman Tuhan harus tetap disampaikan jangan sampai buat anak-anak kita kayak stroberi dan kayak ini enggak kita harus tetap lakukan apa cuman caranya yang berbeda ya. Nah, caranya pendekatannya yang berbeda. Karena Iya. Tuhan mereka tuh anak-anak panah kok. Oke, Betul. em, lanjut. Oke, semoga jelas ya Ibu tadi ya. Sekali lagi mengucap syukur, berdoa, dan terima mereka dengan segala keberagamannya. Percaya Tuhan yang akan mengarahkannya. Pagi Bu Elis dan Ningrum, pagi Bu, Pagi. Bu Elis. Saya waktu belanja di supermarket dan bayar di kasir, ternyata kembaliannya lebih banyak. Saya lihat kaget. Wah, secara daging enak. Tapi saya berpikir, wah ini pencobaan. Terus truk belanja saya kembalikan kasir dan saya tanya ini berapa? Kasir kaget dan dia lihat uang kembalian yang masih saya pegang dan dia kaget. Kembalian saya berikan sama kasir. Nah setelah saya pergi dan saya pulang di perjalanan itu ada suara. Wah tadi kan enak. Kamu sok-sokan sampai berkali-kali suara itu mengganggu saya. Terus saya Hmm. ucapkan firman, kembalilah tenang hai Hmm. jiwaku sebab Tuhan sudah berbuat baik padamu. Ngucapin sekali Hmm. belum konjat, aduh ada bahasa konjat, tapi Yes. suara makin pelan. Saya ucapkan lagi sampai 3 kali baru suara itu hilang dan damai hati saya. Yang ingin saya Betul. tanyakan kok ada suara seperti itu apa sebabnya ya Bu? Itulah setan. Itulah iblis yang nggak suka kita ini melakukan firman. Setan paling nggak suka kalau kita ini jujur. Hmm. Padahal Tuhan kepingin di zaman seperti ini kita cari orang jujur seperti Anda susah. Kebanyakan orang dunia kalau dapat kembalian banyak merasa ini berkat Tuhan, salahmu Dewi, kenapa tadi ngitung salah. Itu yang pernah saya ceritakan dengan anak saya Hmm. waktu belanja. Dia kembaliannya kebanyakan. Dia bilang gini, tuh mami, al dapet lo berkat. Tadi Mbak E salah. Lo ya ndak boleh gitu. Lo ya salah dewe to mami. Saya bilang ndak bisa. Itu kalau kamu gitu, nanti Mbak E keliru lagi, keliru lagi. Kamu tahu 1 bulan dia nggak terima gaji, dipakai buat dipotongi kerugian itu. Lah itu salah dia sendiri mami. Saya bilang kalau kamu anak Tuhan nggak begitu. Yuk kembaliin nggak ke sana, sengaja ke sana. Saya gitu, muter nggak apa-apa. Bilang, Mbak, kapan dari Mbak nganu ya, kembaliin saya, ini lebih, uangnya lebih. Seperti itu. Itu bagus sekali nih. Apa yang Anda lakukan itu bagus. Itu Roh Kudus bekerja untuk mengembalikan struknya, struk pembayaran, sekaligus memberikan itu, ya bagus menurut saya. Itu bagus sekali. Ya. Dan suara itu pasti suara iblis. Hmm. Nggak usah digeloni. Orang Jawa bilang nggak usah gelo. Justru Anda sudah berhasil menang terhadap kedagingan Anda. Tapi Anda hari ini
berhasil melakukan firman Tuhan, berlaku jujur, dan itu pasti orang itu akan ingat wajah Anda terus. Wih, Bapak atau Ibu ini yang ngomong ya, wah itu orang tuh jujur loh. Nah itu pertahankan terus, bukan sekali ini, tapi selamanya. Ya, Tuhan berkatin. Tuhan berkati. Nah, semoga jelas ya. Itu loh tadi kuasanya firman Tuhan gitu ya, memperkatakan ya Bu, memperkatakan firman Tuhan itu. Terus, oke. Semoga jelas ya, Bapak atau Ibu tadi yang kirimkan WhatsApp. Kalau belum jelas boleh deh ditanya lagi, kirimkan pertanyaannya lagi silahkan. Lanjut, selamat pagi Bu Elis. Anak cowok saya usia 19 tahun. Sayang sekali dengan sepupunya cewek usia 7 tahun. Saya agak khawatir rasa sayangnya berubah menjadi obsesi. Bagaimana cara mengatasinya ya Bu? Terima kasih. Menjadi obsesi gimana? Dia terobsesi sama anak itu. Dengan sepupunya. Sepupunya yang umur 7 tahun itu. Cewek. Cewek. Kalau anaknya tadi umurnya berapa Ningrum? 19 tahun Bu. Oh udah gede ya. 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 Selalu di itu aja. Diwaspada itu aja. Tetap sayangnya biarin. Tapi jangan sampai kelewatan yang gimana. Diperhatiin aja. Sepupu. Sepupu. Iya. Ya nggak apa-apa, cuman diwaspadain aja bahwa doa kita mencurigai juga tidak ada alasan. Tapi kalau sudah melihat sesuatu hal yang nggak benar, didoain aja. Putusin ikatan jiwa di antara mereka supaya sayangnya normal, sayang normal aja. Kasih persaudaraan ya. Kasih persaudaraan ya. Kasih persaudaraan tapi juga yang normal dalam pengertian jangan sampai nanti punya niat hati yang nggak bagus gitu loh. Ya, ya. Ya, oke. Usia 19 tahun juga dikasih pengertian bahwa dia masih punya banyak hal yang harus dikerjakan gitu ya Bu ya. Iya. Dalam artian dia masih harus mencapai cita-citanya atau ada banyak hal yang masih banyak yang harus dikerjakan lah dalam misalnya pendidikannya, dalam hal nanti dia memikirkan atau merencanakan karir masa depannya gitu. Gitu kan ada banyak hal yang harus lebih diperhatikan dan diperhitungkan dibandingkan ini gitu loh. Jadi bisa disampaikan juga diajak untuk ngobrol, berbicara untuk jadi tadi pengertian-pengertian seperti ini yang dibagikan. Oke, lanjut yang mungkin mau tanya lagi silahkan di 081225225949 atau 081575780949. Telepon juga boleh ya, Good Shelley. Kalau yang bisa telepon silahkan di 0 ini di 0248455949 itu buat teleponnya. Oke. Ibu, oh ini lanjutan tadi Bu yang anaknya paling tua stres dan kurang ajar tadi beliau mengatakan seperti itu. Bu, itu anak saya aneh, keras kepala, nggak bisa terima nasihat saya, menang sendiri. Terus bagaimana ya Bu? Usianya Ya berapa? ini keras kepalanya tuh dari kecil atau setelah gede gak bisa dikasih taunya tuh dari kecil. Ini berarti dari kecil ya. Karena kalau dari kecil udah keras kepala ini memang ini. Di Amsal itu ada yang katakan didiklah anakmu selagi ada harapan. Memang kita didik anak memang harus dari kecil. Kadang kalau keras kepala itu memang
Saya yang pernah cerita, saya pernah punya anak yang keras kepala. Kalau minta barang A, harusnya dikasih barang A, tapi hanya orang Jawa bilang cuil sedikit aja enggak mau. Minta yang utuh. Oh, itu tak ajar sama saya. Saya ngajarnya pakai apa? Tongkat didikan. Pakai tongkat? Enggak. Saya pakai lidi. Yang saya cerita, saya pakai lidi, satu tak kareti. Tak sabetin di pantatnya dia. Satu lidi loh, karena dia masih umur 2 tahun ya. 2 tahun setengah gitu. Saya sabet di pantatnya dia. Dengan satu lidi aja dia udah nangis teriak-teriak. Karena pedih kan, bukan sakit tapi perih gitu loh. Kalau lidi satu itu perih. Ya. Ya, itu dibilang mengusir kebodohan yang melekat dalam hati anak. Terus tongkat didikan itu bisa membuat enggak keras kepala. Tapi itu waktu kecil, 0 sampai 8 tahun. Tapi setelah lebih dari 8 tahun kita sudah nggak bisa pakai tongkat. Hanya nasihat. Apalagi kalau sudah tua, udah gede, ya dikasih nasihat. Keras kepala ya udah, Tuhan nanti punya cara. Ibu tetap berdoa aja. Karena gini, buat saya orang kalau keras itu lebih gampang dibanting dipecah, Bu. Ya. Betul kan ya? Ya, betul. Tapi yang paling susah ketika ngadepin orang sing koyo karet, kelot, Alot. ngerti? Ngelelat, kelelot, alot gitu ya. Dibanting, mendal, diketok, kelot. Jadi lebih suka ketemu sama orang yang keras. Ya. Nggak apa-apa, nanti ada waktunya. Dibanting sama Tuhan lewat masalah, ambiar itu langsung. Ini Bu, Ucap syukur. beliau mengatakan ini si ibu ini sudah berusia karena si anak ini usianya sudah 50-an. Ya. Nah, apakah anak ini harus dikeluarkan dari keluarga saya? Apakah harus dicoret dari kakak katanya? Oh ya jangan dong. Jangan. Apapun itu anak, enggak. Jangan. Itu orang dunia. Orang dunia nyoret. Itu dari kakak dicoret, dikeluarin dari kartu keluarga, dari namanya, enggak usah begitu. Udah ibu jangan ngikutin maunya dia. Yang penting ibu punya prinsip tegas gitu aja. Berdoa Bu, doain Tuhan sanggup. Didoain. Ya. Mm-mm. Yang berdoa buat anak Tapi ini. kalau sampai dia kurang ajar nemen ya nggak usah. Kalau udah kurang ajar nemen, ibu diem, nggak usah ngomong satu kata pun. Biar dia tahu kalau ibu diem. Kita diem kan berarti bukan kalah. Ya. Kita diem kan bukan berarti kita diem aja. Enggak. Biar dia tahu. Kita diem, karena kalau kita ngomong terus takutnya keluar kutuk dari mulut kita terhadap anak itu. Nanti kalau kita ngomong malah nanti keluarnya perkataan yang boten-boten nanti. Jadi diem aja, udah diem. Ampuni, masuk kamar mandi, buka mulut pelan-pelan, dalam nama Yesus aku ngampuni anakku ini. Siapa namanya sebut, aku ngampuni anakku ini. Dalam nama Yesus, yang namanya siapa. Semua kemarahan, kejengkelan, sakit hati yang ada dalam hati, ibu cabut, perintahkan, pergi. Yang penting ibu tidak memberikan wewenang dan hak apa-apa ke dia. Ya. Oke. Ibu, ini Oke. Ibu ini barusan kirimkan WhatsApp juga. Bu, anak ini berani bilang, kuat mana, mama mati dulu atau aku? Gitu, Bu. Ibu, sekali lagi ya, ampuni Bu. Diem aja, ampuni. Perkatakan. Ampuni. Saya juga ketemu sama satu orang yang bilang gini, nanti aku kasih duit buat ngubur kamu. Itu anak loh, kurang ajar banget itu. Ya. Ini cewek atau cowok ya anaknya ibu ini ya?
Tapi sebentar, siapa yang mengutuki ibunya, pelitanya akan padam di waktu gelap. Sebentar, Amsal 20 ayat 20 kalau tidak salah. Ya. Amsal 20 ayat ya. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Iya. Pada waktu kegelapan, kesukaran, kesulitan, dia justru nggak punya harapan. Ya. Hidupnya semakin Jadi sulit. ampuni aja. Itu tadi. Nah, kenapa ini kan? Hidupnya semakin sulit karena dia mengutuki orang tuanya. Iya, iya. Oke. Bu, diampuni ya, Bu. Ibu berdoa mengampuni dan kalau apapun dia perkatakan itu tadi diam dan serahkan semuanya sama Tuhan. Oke, lanjut. Shalom pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bu mau nanya di Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 itu jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bu, kalau saya sudah dibaptis dengan air, dibaptis dengan roh, apa pada waktu 10 hari pencurahan Roh Kudus lalu terima bahasa roh? Selama ini saya belum dapat meski ingin diberi juga. Kalau belum dapat bahasa roh, apa berarti belum dibaptis dalam roh, Bu? Terima kasih. Ya sudah. Karena Tuhan Yesus kan membaptis kita dengan air dan roh. Ya. Jadi ketika kita dibaptiskan, kita dibaptisnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Ya. Berarti kita secara yuridis itu sudah dapat baptisan Roh Kudus. Sudah. Ya. Tapi secara de facto aja supaya karunia-Nya bisa bekerja dalam hidup kita. Itu aja. Minta sama Tuhan Yesus. Ya. Minta sama Tuhan Yesus. Karena kita sudah bahas tentang Roh Kudus ini berkali-kali gitu ya, bahwa kalau kita minta sama Tuhan Yesus, Tuhan akan kasih, Tuhan akan beri dalam kita. Siapa yang datang padanya untuk meminta, dia akan memberi. Gitu. Ini sebetulnya minta ini nggak harus menunggu sampai 10 hari pencurahan gitu kan, Bu? Oh enggak usah nunggu. Cuman biasanya event 10 hari Pantekosta itu dipakai sama gereja-gereja untuk mendoakan khusus gitu. Buat orang-orang yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Baptisannya sudah terjadi, tapi itu untuk mengalami kepenuhannya Roh Kudus aja. Oke. Jadi Ibu kalau misalnya Ibu memang tadi kan Ibu ingin rindu gitu ya. Ibu berdoa di rumah pun meminta langsung untuk dipenuhi dengan Roh Kudus juga Ibu bisa gitu ya. Nggak harus menanti tadi yang disampaikan 10 hari gitu kan. Berarti kalau 10 hari kan masih lama ya, masih nanti di bulan April gitu. Kalau sekarang Ibu mau minta itu berdoa secara pribadi bisa? Bisa. Orang kan sering berpikirnya menunggu ditumpangin tangan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita berdoa sendiri Tuhan juga bisa kan? Iya. Karena sudah kebiasaan kalau nggak ngelihat fisik itu pada nggak yakin gitu loh. Iya betul. Saya pernah kesaksian Dokter Tejo Danujo Upomo, anaknya Profesor Upomo ahli THT itu ngalami kepenuhan Roh Kudusnya ketika mengibarkan bendera upacara 17 Agustus.
Lagi ngibarin bendera, lidahnya dia ikut berkibar bahasa roh. Nah, Iya. nah itu dia. Jadi bisa berdoa, bisa di rumah minta gitu ya untuk Tuhan penuhi gitu kan di dalam di kita gitu. Jadi nggak harus menunggu ya Bu ya, atau Bapak ini Ya, yang sampaikan itu. Boleh, gitu, boleh. Kapan ini berdoa, minta Tuhan, aku rindu dan aku minta kepenuhan. Oke, ini Ibu ini yang mengirimkan WhatsApp. Telepon boleh loh Bu, nggak cuman miss call. Saya mau terima nggak jadi. Oh ini. Bu, apakah saya telah salah mendidik sama anak saya ya, Bu, yang tadi anaknya keras kepala dan kurang ajar, Bu? ya kalau mau ngomong jujur mestinya ya salah didik. Bisa jadi seperti Mungkin ini anak nomor 1. emang Jadi nomor mungkin ibu itu lagi punya anak pertama, biasanya disayang. Biasanya disayang, biasanya di apain ya. Terus dulu kalau salah dijarno, Hmm. itu bisa. Kita kadang nggak sadar. Kalau nggak anak yang paling gede, anak paling kecil. Ini Itu jadi kalau, anak paling tua sih, Bu, nyebutnya. nah iya paling tua toh. Mungkin dulu Mm-mm. anak pertama didiemin. Saya juga pernah ngalamin itu. Anak nomor 1 justru yang paling kurang ajar. Gitu loh. Sama papa mamanya itu paling kurang ajar. Karena dia merasa dari kecil dulunya dimanja sama mama papanya. Mm-mm. Jadi semua sama papanya, warisan juga, hartanya apa semua dikasih ke anaknya nomor 1. Pikirnya papanya ya dia nanti yang akan bagi tanggung jawab sama adik-adiknya. Padahal akhirnya, weh, papanya meninggal langsung disikat semua. Jangan bilang adiknya dapat bagian, mamanya aja pergi ke pabrik aja, pabriknya dikunci, diganti semua kuncinya sehingga mamanya nggak bisa masuk pabrik. Iya. Hmm. Jadi kalau dibilang salah bisa jadi, gitu ya, bisa jadi. Tapi memang Ya. em, oke, kita terima ya. Halo, Halo, iya silakan Bu. mau tanya, Mm-mm. ini kalau anakku tuh lagi dideketi cowok, tapi dia agamanya Buddha. Mm, Jujur kalau saya kan agak keberatan. mm-mm. Meskipun si cowok itu sudah mau diajaki ke gereja, Mm, sudah tak bilangi, ya jangan cuma sesekali. Kalau memang niat ya terus. mm-mm. Eh, katanya sih niatnya seperti itu. Cuma kalau saya sih tetap keberatan ya. Kalau Mm-mm. saya pinginnya, Seiman. hmm, pinginnya seiman. Karena saya bilang di kemudian hari kamu nggak tahu loh. Mm-mm. Dia bisa suatu ketika akan berbalik. Seiring berjalannya waktu pasti akan perjalanan imannya itu dia akan menang nggak? Kamu mengiringi perjalanan imannya dia. Tapi beda ceritanya kalau kamu itu ketemu dengan yang seiman, memang dia udah, apalagi dia udah taat dari kecil, ya kamu mungkin akan menuai itu enggak lama kemudian. Tapi kalau dia itu baru bertobat, berarti kesananya perjalanan imannya dia itu masih panjang sekali, yang kamu mengiringi, dan mestinya itu Mm, enggak mudah lah. iya. Nah, si anak itu dibilang itu susah. Mm, Kalau menurut Bu Elis gimana? Apakah baik tetap jalan mm, atau betul. kalau mau supaya berhenti itu solusinya gimana? Karena si anak meskipun
Ini belum lama, tapi Kayaknya serius. intens. Serius, terus apa ya? Usia putrinya ibu berapa? Ini 19 lebih. Dia posisinya udah kuliah, tapi kuliah percepatan, jadi sebentar lagi dia udah Selesai. Oh, masih muda OJT, sekali. udah kerja, dan dia kan posisinya ada di mes. Hmm. Jadi sama si cowok itu deket sekali. Karena bisa bersama-sama. bisa disegun, bisa belajar bareng, nugas Gitu. apa. Jadi bisa setiap hari itu ketemu, sementara dengan saya sendiri Jarang. jarang bertemu, Oke. jarang telepon-teleponan, mungkin Ya. 1 minggu sekali. Karena dia sendiri juga repot dengan tugas-tugas Di kuliah. luar kota ya, Bu? Iya, di luar kota. Oke, Ibu. Gitu, Ya. makasih. Iya, terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Bu, Ya, anaknya umur 19 tahun. yes. Ini ketemu dengan Terus? teman kuliahnya yang Aha, berbeda agama. oke. Terus udah pacaran, udah deket. Si cowoknya Oke. ini mau datang ke gereja, tapi menurut si ibu ini kan gak gampang. Kita nggak tahu nanti perjalanan imannya akan seperti apa ke depan. Kalau suatu saat terjadi, gitu ya, bisa tahan nggak? Atau dia akan berbalik seperti itu. Nah, sekarang gini, mesti cowoknya ditanyai dulu sama mamanya nih. Kamu serius sama anakku? Kalau kamu serius sama anakku, kamu tahu anakku ini Kristen lo ya, anak Tuhan Yesus. Apakah kamu mau percaya Tuhan Yesus beneran? Kalau mau ya dibimbing dulu. Nah, terus dia akan baptis sebelum lanjut pernikahan. Terus coba dilihat responnya. Ya. Memang pada prinsip terang dan gelap tuh nggak bisa bersatu. Tapi kalau dalam pacaran dia memang benar mau ikut Tuhan Yesus, dia mau dibaptis, sambil nunggu nggak langsung nikah loh ya. Nah, Ya. itu boleh. Boleh. Karena saya pernah melayani anak teman yang Kristen, dia pacarnya lagi itu enggak dalam Tuhan. Tapi ketika pacaran sama anak perempuan teman saya, dia baptis. Ya sharing, saya ketemu saya arahin itu. Terus baptis, habis baptis perjalanannya lihat dulu gitu. Perjalanannya selama sambil pacaran jalan, ternyata sampai hari ini dia bertumbuh jadi orang Kristen yang benar, baik. Ya. Bahkan anak-anaknya luar biasa diberkati Tuhan. Itu bisa. Ya. Ya. Apa ya? Tapi Selamat aja ya. dilihat dulu. Yes. Iya. Selama masa pacaran itu jadi masa dia mengenal Tuhan juga gitu ya. Masa dia boleh mengalami Tuhan juga di dalam pertobatannya gitu ya. Yang pasti memang harus ada orang yang mendampingi gitu ya Bu untuk dia boleh jalani. Jadi bukan hanya sekedar dia masuk atau oh iya saya percaya Tuhan Yesus hanya karena ingin untuk kemudian menikah, bukan, tetapi memang dia mengalami sendiri gitu ya, pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam perjalanannya. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi Ya. butuh pendekatan, butuh diajak ngobrol lebih lagi. Oke. Ini waktunya kita habis Bu. Wih, sudah 10:30. Sudah Wow. lebih 3 Ya. menit. Ya. Oke, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik. Ya. Kita belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman-Nya, supaya Tuhan akan memberikan hikmat buat kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang cakap menanggung segala perkara dalam menghadapi masalah. Ya, Tuhan Yesus berkati.
Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Bu Elis, terima kasih buat hari ini. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan buat pertanyaan-pertanyaan yang belum dibacakan, belum diobrolin di pagi hari ini, ketemu lagi minggu depan ya. Kita tunda sampai minggu depan untuk kita obrolin. Karena memang ini waktunya udah lewat banget. Dan terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk perhatiannya. Berharap apa yang dihadirkan ini jadi berkat buat setiap